Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Roni Irnawan, ST, MSc, PhD, SMI Triple I selaku dosen pengampuh mata kuliah metode numeris. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Naila Faustina Utari dengan NIM 235159901 TK 56751 dari program studi Teknik Biomedis. Saya akan mempresentasikan mengenai Romberg Rule of Integration. Basis of Romberg Rule. Integrasi adalah proses pengukuran luas di bawah kurva, di mana rumusnya adalah I sama dengan integral A hingga B fx dx, di mana fx adalah integran, A adalah batas bawah integrasi, dan B adalah batas atas integrasi. Aturan Romberg adalah sebuah metode integrasi numerik yang merupakan pengembangan dari aturan trapesium. Tujuan dari integrasi Romberg adalah mendapatkan hasil perkiraan integral dengan tingkat akurasi yang lebih baik melalui teknik ekstrapolasi. Metode ini secara efektif mengurangi true error yang ada pada hasil integrasi. Ekstrapolasi adalah metode untuk memperkirakan nilai variabel independen untuk nilai tertentu dari variabel dependen di luar rentang kumpulan data yang diberikan. Error in multiple segment trapezoidal rule. Di sini, true error in a multiple segment trapezoidal rule dengan segmen n untuk integral, yaitu dengan rumus sebelumnya, dan di mana di sini I adalah nilai sebenarnya dari integral A hingga B fx dx. True error sebenarnya dalam perhitungan menggunakan aturan trapesium yang dilambangkan dengan ET, kemudian N adalah jumlah segmen yang digunakan dalam perhitungan, A dan B adalah batas bawah dan batas atas integral, kemudian H adalah lebar segmen yaitu B dikurang A per N, kemudian C yaitu suatu titik di dalam segmen ke I, dan ada juga nilai turunan kedua dari fungsi fx pada titik C. Error berbanding terbalik dengan kuadrat jumlah segmen n kuadrat. Semakin banyak segmen yang digunakan, maka akan semakin kecil errornya. Kemudian error dipengaruhi oleh turunan kedua dari fungsi. Jika turunan kedua fungsi besar, maka errornya juga cenderung besar. C adalah suatu titik yang terletak di antara A plus dalam kurung I kurang 1H, A plus IH, di mana A ditambah dalam kurung I minus 1, H adalah batas bawah segmen ke I, dan juga A ditambah IH adalah batas atas segmen ke I. Kemudian, secara keseluruhan, hal ini menerangkan bahwa menambah jumlah segmen dalam aturan trapesium, kita bisa mengurangi galat dengan signifikan. Namun, karena kelengkungan fungsi tidak seragam di sepanjang interval, kita memperkirakan galat berdasarkan rata-rata nilai turunan kedua. Kemudian, berikut adalah tabel 1 yang dimana memberikan atau menyajikan hasil perhitungan tertentu menggunakan aturan trapesium dengan berbagai jumlah segmen N. Tabel ini juga menunjukkan error yang dihasilkan pada setiap perhitungan. Kolom N menunjukkan jumlah segmen yang digunakan dalam perhitungan. Semakin besar N, maka akan semakin banyak trapesium yang digunakan untuk mendekati kurva. Kemudian ada kolom value yang menunjukkan besarnya error mutlak, yaitu selisih antara nilai hampiran dan nilai sebenarnya yang mungkin tidak diketahui. Kemudian ada kolom yang menunjukkan besarnya error mutlak, yaitu selisih antara nilai hampiran dan nilai sebenarnya. Mohon maaf, tadi yang kolom value yaitu menunjukkan nilai hampiran dari integral yang diperoleh dengan menggunakan n segmen. Kemudian ada kolom galat relatif sebenarnya dalam persen.
menunjukkan besarnya error relatif dalam bentuk presentase terhadap nilai hampiran. Ini memberikan gambaran seberapa besar persentase kesalahan dalam hasil perhitungan. Dan kolom terakhir yaitu galat relatif aproksimasi dalam persen, yaitu menunjukkan kesalahan penulisan atau duplikasi dari kolom sebelumnya. Semakin besar jumlah segmen N, galat menurun baik secara absolut maupun relatif. Nilai integral konvergen mendekati 11.074, yang dimana saat N sama dengan 8 dengan galat yang semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan segmen meningkatkan akuransi aturan trapesium, meskipun dengan biaya komputasi yang lebih besar. Kesalahan sebenarnya berkurang sekitar seperempat saat jumlah segmen digandakan. Informasi ini digunakan untuk mendapatkan perkiraan integral yang lebih baik dan menurunkan dasar, mohon maaf, dan merupakan dasar dari ekstrapolasi Richardson. Pada saat ini dijelaskan true error atau error sebenarnya pada n segmen trapezoidal rule yang diestimasi seperti berikut, di mana C adalah konstanta proporsionalitas perkiraan, karena ET sama dengan TV dikurang IN, di mana TV adalah true value, yaitu nilai sebenarnya dari integral, dan IN adalah approximate value, atau nilai aproksimasi dari integral yang dihitung dengan aturan trapesium. Dari penjelasan sebelumnya, kita mendapatkan dua persamaan penting, yaitu ketika ukuran segmen menjadi 2 kali lipat, dan persamaan kedua yaitu persamaan yang merupakan bentuk akhir dari ekstrapolasi Richardson. Kita masuk ke example pertama, terkait jarak vertikal yang ditempuh oleh sebuah roket dari 8 hingga 30 detik yang diberikan pada rumus berikut. Rumus yang tertera pada PPT ini. Rumus integral yang diberikan adalah untuk menghitung jarak X yang ditempuh oleh roket tersebut dalam kurun waktu tersebut, di mana kita akan menggunakan aturan Richardson untuk menghitung jarak yang ditempuh. Gunakan hasil aturan trapesium 2 segmen dan 4 segmen yang diberikan pada tabel 1. Kemudian temukan kesalahan sebenarnya untuk bagian A dan juga temukan kesalahan relatif absolut sebenarnya untuk bagian A. Maka pada tabel pertama, pada tabel 1 sebelumnya, di mana I2 adalah 11.266 meter dan I4 adalah 11.113 meter, menggunakan rumus Richardson extrapolation untuk aturan trapesium. Dan kita akan memilih N sama dengan 2. Kita akan mendapatkan hasil sebesar 11.062 meter. Untuk poin B, di mana nilai eksak dari integral tersebut telah dihitung, dan kita mendapatkan sebesar 11.061 meter. Lalu, untuk mencari kesalahan sebenarnya, kita akan menghitung dengan cara mengurangi nilai sebenarnya dengan nilai aproksimasi, yang di mana 11.061 dikurang 11.062, maka hasilnya adalah minus 1 meter. Jadi, kesalahan sebenarnya adalah minus 1 meter. Artinya, nilai aproksimasi terlalu besar, sebesar 1 meter dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Lalu untuk poin C, kesalahan relatif absolut sebenarnya dihitung dengan rumus true value dikurang approximate value dibagi true value, kemudian dikalikan 100%. Kita dapatkan adalah 0,00904%, di mana kesalahan relatif absolut ini sangat kecil, menunjukkan bahwa hasil aproksimasi dengan metode numerik sangat dekat dengan nilai sebenarnya. Bagian ini juga menyebutkan bahwa tabel 2 menampilkan hasil ekstrapolasi Richardson menggunakan 1, 2, 4,
dan 8 segmen. Hasil tersebut dibandingkan dengan aturan trapesium untuk menunjukkan peningkatan akurasi dengan lebih banyak segmen dalam metode numerik yang digunakan. Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan integral menggunakan aturan trapesium dan teknik ekstrapolasi Richardson. Tabel ini menunjukkan bagaimana akurasi hasil perhitungan dapat ditingkatkan dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson. Integrasi Romberg sama dengan rumus ekstrapolasi Richardson, seperti yang diberikan sebelumnya. Em, Namun, Romberg menggunakan algoritma rekursif untuk ekstrapolasi, seperti yang ditampilkan, seperti ini. Ini juga dapat ditulis sebagai persamaan yang di bawah, atau rumus yang di bawah ini. Kalau kita perhatikan, TV ini diganti dengan I2NR adalah nilai yang diperoleh dengan menggunakan rumus ekstrapolasi Richardson. Perhatikan juga bahwa tanda yang tertera ini dapat diganti dengan tanda sama dengan. Oleh karena itu, estimasi nilai sebenarnya sekarang adalah sebagai berikut, di mana CH pangkat 4 adalah perkiraan kesalahan sebenarnya. Integrasi Romberg tadi itu adalah metode numerik untuk menghitung integral yang meningkatkan keakuratan dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson. Mari kita bahas. Formula berikut adalah rumus untuk mendapatkan nilai integrasi atau nilai integral, mohon maaf, yang lebih akurat, di mana I4N adalah integral dengan 4N segmen, dan I2N adalah integral dengan 2N segmen, setengah jumlah segmen dari I4N. Kemudian pembagian dengan 3 adalah faktor koreksi. Kemudian rumus umumnya atau general expression, integrasi Romberg ini formulanya tertera seperti yang ada di slide ini, di mana indeks K itu menunjukkan tingkat atau orde ekstrapolasi. Kemudian K sama dengan 1 menggunakan aturan trapezoidal biasa, K sama dengan 2 memberikan estimasi dengan error O dalam kurung H pangkat 2. Semakin besar K, maka akan semakin tinggi tingkat akurasinya. Kemudian indeks J menunjukkan tingkat keakuratan estimasi integral. Semakin besar J, maka estimasi menjadi lebih akurat. Nah, kita masuk ke example kedua, di mana sebuah roket bergerak vertikal dan kita perlu menghitung jarak yang ditempuh dari T sama dengan 8 detik sampai T sama dengan 30 detik. Jarak ini diberikan oleh integral berikut, di mana dari gambar tersebut kita akan mendapatkan nilai-nilai hasil perhitungan menggunakan aturan trapezoidal dengan jumlah segmen yang berbeda. Nah, kita bisa melihat pola bahwa semakin banyak segmen yang digunakan, maka nilai integralnya akan semakin kecil. Penurunan nilainya terlihat dari PPT tersebut, di mana dari 11.868 menjadi 11.266, kemudian menjadi 11.113, lalu yang terakhir adalah 11.074. Perubahan semakin kecil seiring bertambahnya segmen, menunjukkan konvergensi. Lalu kita akan menghitung ekstrapolasi mulai dari orde pertama. Kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini, lalu orde kedua, dan kemudian adalah orde ketiga. Mohon maaf. Oke, jadi untuk tabel 3 menunjukkan peningkatan nilai-nilai yang benar dalam diagram pohon. Seperti ini, di mana kolom pertama atau first order adalah nilai-nilai pada kolom pertama hasil langsung dari aturan trapesium. Kemudian, nilai pada kolom kedua diperoleh dengan melakukan ekstrapolasi Richardson pada nilai-nilai pada kolom pertama.
Kemudian kolom ketiga diperoleh dengan melakukan ekstrapolasi Richardson pada nilai-nilai pada kolom kedua dan seterusnya. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.